Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, para jamaah yang semoga senantiasa selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, tidak bosan-bosannya kita untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang telah diberikan kepada kita. Nikmat-nikmat yang begitu banyak, karunia-karunia yang begitu besar yang diberikan kepada kita, sehingga jika kita ingin menghitung nikmat tersebut, maka kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, jika kalian ingin menghitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan bisa menghitungnya. Kemudian salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta orang-orang yang selalu senantiasa mengikuti jalan beliau hingga akhir zaman. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan yang lalu, di kajian kita yang lalu, kita sudah membahas lanjutan dari syarah hadis yang pertama, hadis tentang niat dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, yang berisi hadis-hadis pilihan yang dipilih oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Dan di pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang amalan atau ibadah yang bercampur di dalamnya riya. Ibadah yang bercampur di dalamnya niat karena riya. Sebelum kita mulai, ana ingin bertanya pada antum. Mudah-mudahan pada masih ingat semua. Ketika suatu amalan atau ibadah yang niatnya di dalam ibadah tersebut tercampur niat, tercampur riya, apa yang terjadi? Apa akibat atau dampak dari bercampurnya niat seorang dalam sebuah ibadah dengan riya, dan apa hukumnya? Apa hukumnya?
Ya, ada yang bisa ngulang. Ada 3 keadaan. Nah, Syekh, tafadhal. Yang pertama, amalan yang dibangun karena riya, maka amalan tersebut akan tertolak. Awalnya ikhlas karena Allah. Baik. Amalan yang setelah selesai dikerjakan muncul riya, maka amalan tersebut tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Yang ketiga, amalan yang dibangun dengan niat ikhlas karena Allah. Ya, awalnya tapi di tengah-tengahnya muncul riya. Ya. Apabila dia menguatkan niat untuk menghilangkan riya ya. Iya. Maka amalannya akan diterima ya. Ya. Akan tertolak ya. Ada yang bisa melengkapi? Masih kurang sedikit. Ada yang bisa melengkapi? Siapa yang bisa melengkapi? Yang masih ingat? Nah. Jadi yang pertama, amalan yang dibangun di atas riya, maka amalan tersebut akan tertolak. Kemudian yang kedua, amalan yang sudah selesai dikerjakan kemudian muncul riya, maka amalan tersebut tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, amalan yang awalnya dimulai dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala kemudian muncul riya. Ya, ada dua keadaan. Yang pertama, jika dia berusaha untuk menyingkirkan riya tersebut, maka amalan tersebut tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jika dia membiarkan riya tersebut berada di dalam hatinya, tidak berusaha untuk disingkirkan dalam hatinya, maka ada keadaan lagi, dibagi lagi. Ada 2 keadaan. Antum sudah jawab kemarin ya? Yang belum? Ada 2 keadaan. Yang apabila amalan itu berpisah. Terus yang muncul rianya akan tertolak, ya. Terus yang kedua? Ya, kurang sedikit ya. Kurang sedikit aja. Ya, ada yang bisa menyempurnakan? Jadi amalan tadi dibagi menjadi 2. Yang pertama, jika amalan tersebut tidak berhubungan, artinya dua amalan itu tidak ada hubungannya satu sama yang lainnya, maka amalan yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amalan yang kedua yang datang riya ke dalamnya, maka amalan tersebut akan tertolak. Ya. Yang kedua, apa yang kedua? Kebalikannya, ya. Kebalikannya. Jika amalan tersebut tidak dapat dipisahkan, artinya amalan tersebut berhubungan seperti sholat misalnya, seperti sholat. Ya. Kita contohkan waktu itu sholat zuhur 2 rakaat. Ya, sholat zuhur 4 rakaat. Di 2 rakaat pertama niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, tetapi di 2 rakaat yang berikutnya muncul riya di dalam hatinya, maka seluruh salatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ketika amalan tersebut berhubungan satu sama lainnya, maka
amalan tersebut akan tertolak semuanya, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Alhamdulillah kita sudah mengingat kembali pelajaran kita yang lalu. Di kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas kelanjutan dari riya tersebut, bagaimana cara kita menghilangkan riya dari dalam diri kita. Ya, bagaimana kita mengobati diri kita agar terhindar dari yang namanya riya. Bagaimana agar amalan perbuatan kita, amalan ibadah kita itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada di dalamnya niat-niat yang batil, yang fasid, niat-niat yang rusak. Tidak ada di dalamnya riya. Bagaimana cara kita mengobati diri kita agar terbebas dari penyakit riya ini? Ya. Bagaimana cara kita menangkal diri kita dari yang namanya riya? Ya. Karena riya ini seperti yang dikatakan oleh Nabi SAW termasuk syirik kecil, dan syirik kecil ini merupakan syirik yang sangat samar. Apa kata Nabi SAW? Akhfa min labibin namal. Lebih samar dari jejak semut. Lebih samar dari jejak semut. Ya. Jadi mungkin semua kita itu pasti terjerumus di dalam yang namanya riya. Ya. Jadi bagaimana cara kita menangkal diri kita dari riya ini? Yang pertama, cara yang pertama, ta'zimullah ta'ala bita'allumit tauhid wal amali bihi. Yang pertama adalah kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala? Bita'allumit tauhid wal amal bihi. Dengan kita belajar tauhid. Dengan kita belajar tauhid. Jadi yang pertama adalah kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimana cara kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala? Caranya adalah dengan kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kita belajar tentang Allah Subhanahu wa taala. Karena seseorang yang belum mengetahui hakikat sesuatu, maka dia tidak akan bisa mengagungkan hal tersebut. Seorang yang belum mengetahui hakikat sesuatu, dia tidak akan mengacuhkan hal tersebut. Dia akan membiarkan hal tersebut. Ya. Jadi ketika kita ingin mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus tahu Allah itu seperti apa. Ya. Maka kita harus tahu, kita harus kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan belajar. Caranya adalah dengan belajar. Satu-satunya cara adalah belajar. Menghadiri majelis ilmu. Menghadiri kajian-kajian. Jadi kita harus tahu tentang Allah Subhanahu wa taala. Apa saja nama-namanya, apa saja sifat-sifatnya. Kita harus faham tentang tauhid. Tauhid itu dibagi menjadi berapa? Tauhid rububiyah,
tauhid rububiyah itu seperti apa, tauhid uluhiyah itu seperti apa, tauhid asma wa sifat itu seperti apa. Kita harus tahu. Kalau kita tidak tahu hal-hal ini, jika kita tidak belajar tentang tauhid, belajar tentang akidah, maka mustahil kita akan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Dan juga wal amal bihi, mengamalkan tauhid tersebut. Jadi tidak cukup kita belajar tentang tauhid, belajar tentang Allah Subhanahu wa taala, belajar bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup hanya itu, tapi kita harus mengamalkannya. Setelah kita belajar, kita amalkan. Dengan kita belajar, mempelajari Allah, mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal nama-namanya, mengenal sifat-sifatnya. Dengan begitu kita akan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu adalah cara yang pertama, bagaimana kita menghilangkan riya di dalam diri kita, ya, dengan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Li'annal insan law 'azzama Allah la yubali bi ahadin. Ya. Kenapa? Karena seseorang jika dia sudah mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, dia membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha besar, Allah Maha kuasa, Allah yang memiliki langit dan bumi, Allah Raja yang memiliki alam semesta, yang mengatur alam semesta ini, yang menerbitkan matahari dari timur dan menenggelamkannya di barat, Allah yang menciptakan dia, Allah yang memberikan dia rizki dan lain sebagainya. Jika dia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan peduli dengan orang lain. Maka dia tidak akan peduli dengan orang, sanjungan orang, pujian orang, tidak akan peduli. Ini jika seseorang betul-betul mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, betul-betul mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan peduli dengan seorang pun. Maka dia tidak akan peduli dengan pujian dari orang lain. Maka dia akan ikhlas beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya adalah ketika kita atau seorang pengusaha, mungkin seorang pengusaha yang omset per bulannya miliaran, ya, miliaran dalam sebulan, ya. Ketika dia melihat uang di pinggir jalan 100.000 di pinggir jalan yang bukan miliknya, apa yang akan dia lakukan? Dia tidak akan peduli dengan uang tersebut, receh. 100.000 receh, ya, karena yang dia miliki harta yang begitu banyak, miliaran setiap bulannya. Dia tidak akan peduli dengan uang receh tersebut, ya, 100.000. Tetapi orang yang kekurangan dari dalam rizkinya, ya, yang tidak diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia merupakan seorang yang miskin, fakir. Ketika dia melihat selembar uang kertas 100.000 di jalan, maka apa yang dia lakukan? Alhamdulillah, rizki.
Dia akan betul-betul mengagungkan uang tersebut, akan betul-betul dijaga, diambil dan dijaga padahal itu bukan miliknya. Begitu pula dengan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita betul-betul mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan kita mempedulikan omongan orang, tidak akan kita pedulikan pujian dari orang lain, omongan dari orang lain tidak akan kita pedulikan. Maka dari itu kita sama-sama mengintrospeksi diri kita, muhasabah diri kita. Jika kita masih sering muncul di dalam hati kita riya, ingin dipuji orang lain, ingin dilihat oleh orang lain ketika beribadah, kita muhasabah diri kita. Berarti di dalam diri kita itu masih kurang pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih kurang kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Masih kurang kita belajar tentang Allah Subhanahu wa taala. Belajar tentang tauhid. Ya, bagi sebagian orang belajar tauhid ini hal yang mungkin membosankan, mungkin. Karena ya yang dipelajari ya itu saja, begitu sebagian orang. Padahal ya, belajar itu bukan hanya sekedar pengetahuan, tidak. Belajar, menuntut ilmu itu bukan hanya sekedar pengetahuan, tetapi lebih besar dari itu, apa yang kita dapatkan dari ilmu tersebut. Apa buah yang kita dapatkan dari ilmu tersebut? Apakah ilmu tersebut dapat meningkatkan keimanan kita, meningkatkan ketakwaan kita, meningkatkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Jika kita belum takut kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bukanlah orang-orang yang berilmu. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama." Sungguhnya yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang-orang yang berilmu. Artinya orang yang berilmu itu adalah orang yang ketika dia belajar bertambah rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertambah rasa muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertambah rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hakikatnya orang yang belajar. Orang yang berilmu. Jadi ketika kita masih belum takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan sebenar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sejatinya kita tidak memiliki ilmu sama sekali. Oleh karena itu, para hadirin rahimani wa rahimakumullah, hendaknya kita selalu berusaha belajar, menuntut ilmu dan menuntut ilmu. Dan tidak hanya pengetahuan yang kita dapatkan, tetapi buah dari pengetahuan tersebut. Apakah ilmu tersebut dapat meningkatkan ketakwaan kita, meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang kedua, cara agar kita terhindar dari riya adalah adamu tarkil amal khaufan minar riya. Tidak meninggalkan suatu amalan karena takut terjerumus di dalam
riya. Lianna syaitan imma an yuqi'aka fir riya au fil khaufi min ghairillah. Karena syaitan entah dia akan membawamu kepada riya atau kepada rasa takut bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Artinya begini. Ketika kita melakukan suatu amalan, suatu ibadah, kemudian muncul di dalam diri kita ketakutan akan riya, maka kita meninggalkan amalan tersebut. Ini adalah waswas syaitan. Ini adalah permainan syaitan untuk kita meninggalkan amalan tersebut. Jadi syaitan itu entah dia akan menunjuki jalan kita agar kita berbuat riya, beribadah karena riya, atau untuk takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika kita meninggalkan ibadah, itu artinya kita takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan meninggalkan ibadah tersebut. Bahkan Al-Fudail bin Iyad rahimahullah mengatakan, tarkul amal min ajlin nas riya, meninggalkan sebuah amalan karena manusia itu disebut dengan riya, kata beliau. Wal amal min ajlin nas syirkun, dan amalan atau ibadah karena manusia itu merupakan kesyirikan. Apa maksud dari perkataan Al-Fudail bin Iyad ini? Maksudnya adalah tarkul amal li ajlin nas riya, wal amal li ajlin nas syirk, wal ikhlas al khalasu min hadain. Kata beliau, meninggalkan suatu amalan karena manusia itu dinamakan riya, dan juga beramal karena manusia itu juga syirik. Wal ikhlas, dan yang dinamakan ikhlas adalah al khalasu min hadain, yaitu meninggalkan dua perkara ini. Makna kalamihi anna man azima ala ibadatillahi ta'ala thumma tarakaha makhafata an yattali'a an-nas alaihi fahuwa mura'in. Seseorang yang bertekad untuk melakukan ibadah karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia meninggalkan amalan tersebut karena takut akan dilihat oleh manusia, maka dia disebut orang yang riya. Kenapa? Li'annahu law kana 'amaluhu lillahi ta'ala lam yadurruhu ittila'un nas 'alaihi. Karena jika dia beramal lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa taala, khusus untuk Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan terganggu dengan penglihatan manusia kepadanya. Jadi ketika seseorang yang melakukan ibadah karena Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan menghiraukan penglihatan manusia kepada dia. Wa man 'amila li ajli an yarahu an-nas faqad asyraka fit tha'ah. Dan seseorang yang beramal karena ingin dilihat oleh orang lain, untuk orang lain, maka dia telah terjerumus di dalam kesyirikan. Jadi dia meninggalkan perbuatan karena takut dilihat orang, itu namanya riya.
kemudian dia melakukan perbuatan karena ingin dilihat oleh manusia, itu juga dinamakan riya juga. Sama-sama syirik. Ya, ini kata Fudail bin Iyad rahimahullah taala. Tetapi perkataan beliau ini laisa ala itlaqihi, tidak kita terima secara mutlak. Artinya tidak semua ibadah kita tinggalkan, yang kita tinggalkan karena takut akan dilihat manusia itu termasuk dalam perbuatan riya, tidak. Ya, kita lihat fatwa Al-Lajnah Ad-Daimah. Al-Lajnah Ad-Daimah berfatwa, amma qawluhu innal amal min ajli nas syirkun fahuwa sahih. Perkataannya tentang amalan yang dilakukan karena manusia itu merupakan kesyirikan. Ini adalah perkataan yang benar. Fahuwa sahih. Li'anna al-adillah minal kitab wa sunnah tadullu ala wujubi ikhlas al-ibadah lillahi ta'ala. Karena banyak dalil dari kitab, dari Al-Quran maupun dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahwa kita harus beribadah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Wa amma qawluhu inna tarkal amal min ajlin nas riya falaysa ala itlaqihi. Sedangkan perkataan Fudail bin Iyad yang mengatakan meninggalkan sebuah amalan karena manusia adalah riya, falaysa ala itlaqihi, tidak secara mutlak, bal fihi tafsil, ada penjelasannya di dalamnya. Tergantung dari niatnya. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam innamal a'mal binniyat. Sesungguhnya sebuah amalan itu tergantung dari niatnya. Fa idza waqa'a lil insan halatu tarki fiha al-amal alladhi la yajibu alaihi. Ya, jika seseorang itu meninggalkan atau berada di dalam sebuah keadaan di mana dia meninggalkan amalan tersebut, dan amalan tersebut adalah bukan amalan yang wajib, seperti sholat fardu misalnya. Ya, sholat fardu ketika kita lakukan, kemudian muncul di dalam diri kita riya, kemudian kita tinggalkan sholat fardu itu karena takut riya. Nah, inilah yang disebut oleh Fudail bin Iyad riya, sebagai riya tersebut. Ya, karena tidak boleh kita meninggalkan sholat fardu. Ya, tetapi hal-hal yang sifatnya atau ibadah-ibadah yang sifatnya sunnah yang tidak diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka boleh kita tinggalkan. Ya. Li'alla yadhun bihi ma yadurruhu falaysa hadha ar-riya. Ya. Ini bukanlah disebut dengan riya, bal huwa minas siyasati syar'iyyah, dan ini disebut dengan siyasah asy-syar'iyyah. Wa hakadha law taraka ba'dun nawafil 'inda ba'din nas khasyatan an yamdahuhu bima yadurruhu aw yakhsha al-fitnah bihi. Seperti seorang yang meninggalkan salat nafilah, salat sunnah nafilah, karena takut dilihat oleh orang lain, maka dia boleh meninggalkan salat tersebut. Ya. Jadi yang dimaksudkan perkataan Fudail bin Iyad di sini adalah ibadah-ibadah yang bersifat wajib, yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ibadah-ibadah yang tidak wajib, maka boleh untuk ditinggalkan dan dilakukan di tempat yang tidak dilihat oleh manusia. Tip. Itu yang kedua.
Jadi tidak meninggalkan suatu amalan karena takut terjerumus di dalam riya. Yang ketiga, ad-du'a, doa. Ya. Yang ketiga, ini adalah senjata yang paling ampuh, yaitu doa. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada yang bisa dilakukan oleh manusia kecuali dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwwata illa billah. Setiap hari, setiap malam kita setidaknya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam salat-salat kita, iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah ya Allah kami beribadah, kami menyembah, dan hanya kepadamu lah ya Allah kami meminta pertolongan. Jadi kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap semua apa yang kita butuhkan. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika seseorang, atau ini diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam doa untuk menghilangkan riya atau terhindar dari riya. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Musa al-Asy'ari, beliau berkata, khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Suatu hari Nabi berkhutbah kepada kami. Faqala ayyuhan nas, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai manusia, ittaqu hadzal syirk. Berhati-hatilah kalian terhadap syirik ini. Ya. Maksudnya adalah syirik kecil. Fa innahu akhfa min dabibin namal. Karena sesungguhnya syirik kecil ini lebih samar dari jejak semut. Semut saja, para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kadang kita tidak bisa melihat semut tersebut saking kecilnya. Apalagi semut yang kecil itu, yang hitam, yang kecil, itu sulit kita lihat ya kadang. Tidak kita perhatikan. Bahkan semut besar pun kadang kita tidak perhatikan ada semut besar itu. Ini kata Nabi, syirik ini lebih samar, lebih tersembunyi dari dabi min namal, jejaknya. Semutnya saja kita tidak perhatikan, apalagi jejaknya. Dan syirik kecil ini lebih samar, lebih tersembunyi dari jejak semut. Faqala lahu man syaa Allahu an yaqul, maka seseorang berkata, wahai Rasulullah, wa kaifa nattaqihi wa huwa akhfa min dabibin naml. Bagaimana kita bisa berhati-hati wahai Rasulullah terhadap sesuatu yang lebih samar dari jejak semut? Bagaimana kita bisa berhati-hati dari hal tersebut? Qala, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, qulu Allahumma, katakanlah, Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamuhu.
Ya, ini doanya. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamuhu. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari berbuat syirik kepadamu, menduakanmu, terhadap sesuatu yang kami ketahui. Syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamuhu. Dan kami juga memohon ampun kepadamu ya Allah dari perbuatan syirik yang tidak kami ketahui, yang tidak kami sadari. Ya. Jadi ini doanya ketika kita ingin menghindarkan diri kita dari perbuatan kesyirikan. Ya. Kemudian hadis yang kedua, wa an Ma'qal bin Yasar qala intalaqtu ma'a Abi Bakar. Pada suatu hari aku pergi bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Abu Bakar, lisyirki fikum akhfa min dabibin namal." Wahai Abu Bakar, syirik di antara kalian itu lebih samar dari jejak semut. Faqala Abu Bakar, maka Abu Bakar berkata, "Wa hal asyirku illa man ja'ala ma'allahi ilahan akhar?" Apakah bukannya syirik itu adalah kita menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala, kita menyekutukan Allah Subhanahu wa taala? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi." Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, lisyirki akhfa min dabimin namal. Syirik itu lebih samar daripada jejak semut. Ala adulluka ala syai'in idza qultahu dhahaba anka qaliluhu wa kathiruhu. Maukah engkau aku tunjuki suatu perkataan yang jika engkau mengatakannya, jika engkau mengucapkannya, maka akan pergi darimu, maka akan hilang darimu kesyirikan yang kecil maupun yang besar. Qala, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qul Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam." Ya. Ini doa yang sighah dengan sighah mufrad. Ya. Yang tadi itu sighah jama'. Yang ini sighah mufrad. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari rahimahullah. Ini doanya, Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an. Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya, dihafalkan ya. Ya, kita hafalkan sama-sama ya nanti. Di rumah silakan dihafalkan. Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Tapi insyaallah mudah untuk dihafal. Jadi itu yang ketiga. Yang ketiga adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dari syirik, dan ini diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, ikhfa'ul amal atau ikhfa'ul a'mal khasyatal wuqu' fir riya. Menyembunyikan sebuah amalan karena takut
terjerumus di dalam perbuatan riya. Ya. Jadi ini yang keempat adalah kita menyembunyikan amalan-amalan kebaikan kita, ibadah-ibadah kita karena takut terjerumus di dalam perbuatan riya. Makanya Nabi SAW bersabda, afdalu salatil mar'i fi baitihi illa al-fariḍah. Sebaik-baik salatnya seseorang itu yang dilakukan di rumahnya, kecuali al-fariḍah, kecuali salat-salat wajib. Ya. Maka salat-salat sunnah itu afdalnya dilakukan di rumah. Kenapa? Karena lebih terhindar dari yang namanya riya. Lebih terjaga dari penglihatan orang. Agar hati kita lebih terjaga dari yang namanya riya, mengharapkan pujian dari orang lain. Jadi kita melakukan amalan dengan sembunyi-sembunyi, ya. Jadi itu yang keempat, menyembunyikan suatu ibadah ya, karena takut terjerumus dalam perbuatan riya. Tentunya ini adalah amalan-amalan yang tidak dilakukan bersama jamaah, ya. Seperti sholat fardu misalnya. Sholat fardu itu dilakukan berjamaah, maka tidak mungkin kita mungkin kita untuk menyembunyikan sholat kita karena dilakukan secara berjamaah. Ya. Ini contohnya adalah sholat-sholat nawafil, sholat-sholat sunnah, sholat-sholat rawatib, ya. Sholat qabliyah, sholat ba'diyah, sholat duha, sholat lail, qiyamul lail, itu dilakukan di rumah afdalnya. Ya. Tetapi jika dia takut untuk tidak melakukannya di rumah, maka dia lakukan di masjid, tidak apa-apa. Asal tidak riya, asal tidak ada riya di dalam hatinya. Karena ada sebagian orang yang ketika dia sudah pulang ke rumah, maka lupa dia ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah terbuai dengan istrinya, dengan anaknya dan lain sebagainya. Lupa dia untuk sholat, lupa dia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam keadaan ini maka lebih baik dia sholatnya di masjid. Kemudian yang kelima, yaitu yang keempat. Yang keempat adalah menyembunyikan suatu amalan karena takut terjerumus dalam riya. Yang kelima adalah ziyaratul qubur, az-ziyarah asy-syar'iyyah, mengunjungi pemakaman, kuburan. Mengunjungi kuburan. Az-ziyarah asy-syar'iyyah, tentu dengan ziarah yang syar'i, yang sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Bukan ke kuburan untuk meminta keberkahan, ya, tabarruk, bukan, atau berdoa kepada orang soleh yang sudah mati, tidak. Tetapi ziarah asy-syar'iyyah, ziarah yang sesuai dengan syariat, yang tidak ada kesyirikan di dalamnya. Fa innaha tudzakkirul akhirah. Kenapa? Karena dengan kita berkunjung ke kuburan, ke pemakaman, itu akan mengingatkan kita tentang akhirat, akan mengingatkan kita tentang kematian. Wariya yu'alliqul insan bid dunya. Dan riya itu menggantungkan manusia dengan dunia, ya. Jadi riya itu membawa manusia terhadap kecintaannya kepada dunia, ya. Dan ketika kita mengunjungi pemakaman atau kuburan, itu akan mengingatkan kita tentang akhirat, mengingatkan kita tentang akhirat, mengingatkan kita tentang kematian, bahwasannya kematian itu akan mendatangi siapapun. Semua orang akan didatangi oleh kematian, pasti, dan itu
pasti. Ya. Ya kadang kita itu lupa kalau kematian itu akan datang kepada kita. Kadang kita lupa. Maka kita ingat dengan kita berkunjung ke kuburan. Kita mendoakan orang-orang yang ada di sana. Ya. Yaitu yang kelima, kita mengunjungi pemakaman agar mengingatkan kita tentang akhirat. Ya. Karena riya itu menggantungkan manusia kepada dunia, ya. Melupakan, membuat manusia lupa dengan akhirat. Maka dengan mengunjungi pemakaman kita bisa ingat kembali tentang akhirat, tentang kematian yang pasti akan mendatangi kita. Tapi mungkin hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, cukup sekian kajian kita pada hari ini tentang bagaimana kita mengobati diri kita, menghindari diri kita dari berbuat riya. Ya. Kita ulang sedikit. Yang pertama adalah dengan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara belajar, ya, belajar tentang tauhid, belajar tentang Allah Subhanahu wa taala, kemudian dengan mengamalkannya. Yang kedua adalah tidak meninggalkan suatu amalan karena takut terjerumus dalam riya. Yang ketiga, berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dihindarkan dari riya. Ada doanya yang sudah kita baca tadi yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, menyembunyikan amalan karena takut terjerumus dalam riya. Ya. Yang kelima, mengunjungi kuburan, ya, ziarah kubur dengan ziarah yang syar'i, Taib, mungkin hanya ini kajian kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita dapat mengambil manfaat dan bisa kita amalkan di kehidupan kita, di ibadah-ibadah kita. Yang salah datangnya dari diri anak pribadi dan juga dari syaitan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertanyaan mungkin akan kita jawab setelah